Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Warga digegerkan video tawuran 2 kelompok remaja. Mayat bayi ditemukan di lahan kosong pinggir jalan. Bandara Suta waspada masuknya virus flu burung dari luar negeri. Pengawasan penumpang pesawat dari luar negeri yang tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali ditingkatkan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemunculan kasus flu burung atau H5N1 pada manusia yang telah ditemukan di Kamboja. Untuk mewaspadai masuknya virus flu burung dari luar negeri, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Soekarno-Hatta melakukan pengawasan dengan memantau alat pengukur suhu thermoscanner yang terpasang di pintu area kedatangan. Jika ditemukan penumpang yang memiliki suhu tubuh demam di atas 38 derajat Celcius, maka yang bersangkutan akan dibawa ke poliklinik untuk dilakukan observasi terkait riwayat perjalanan ke negara yang disinggahi. Jika dalam observasi dinyatakan positif, maka yang bersangkutan akan dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, untuk diambil sampel dan dikirim ke laboratorium untuk mengetahui yang bersangkutan apakah terinfeksi virus flu burung atau tidak. Kantor Kesehatan Pelabuhan juga bekerja sama dengan instansi karantina hewan dan tumbuhan serta bea cukai agar lebih mewaspadai terhadap barang kiriman masuk seperti unggas dari luar negeri yang dikhawatirkan terinfeksi flu burung. KKP Soekarno-Hatta juga telah menyurati serta meminta kepada seluruh maskapai untuk ikut meningkatkan kewaspadaannya, terutama yang melayani rute penerbangan ke negara-negara endemik flu burung. Kantor Kesehatan Pelabuhan Soekarno-Hatta telah menyiagakan sedikitnya 44 petugas yang berjaga di Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk mewaspadai pelaku perjalanan yang tiba dari luar negeri di pintu kedatangan. Di KKP Suta itu sudah siap dengan upaya-upaya pengawasan lebih ketat terhadap kemungkinan infeksi H5N1 ya. Caranya adalah seperti biasa kan. Kita tetap melakukan kan ada thermoscanner untuk melihat ada tidaknya tanda dan gejala. Miriplah dengan COVID kemarin ya. Kasus kematian karena terinfeksi flu burung ditemukan di Kamboja. Pihaknya juga mewaspadai sejumlah negara yang memiliki riwayat kasus kematian unggas seperti di China, Jepang, Amerika, dan Eropa. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. Pemerintah saat ini fokus untuk menangani stunting yang banyak ditemui di sejumlah daerah. Bahkan di Provinsi Banten, 1 dari 5 anak di Provinsi Banten mengalami stunting. Angka tersebut masih sangat tinggi dari target pemerintah pusat yang menargetkan stunting turun dari 14% di tahun 2024. Banyak pihak yang ikut serta untuk menekan jumlah kasus stunting di Banten, salah satunya Satbrimopolda Banten yang ikut berpartisipasi menjalankan aksi untuk menurunkan stunting. BKKBN Provinsi Banten dan Brimob menggelar pemasangan implan gratis untuk 15.000 ibu-ibu yang ada di Provinsi Banten. Pemasangan implan merupakan metode KB jangka panjang yang cocok digunakan oleh ibu-ibu yang baru melahirkan. Upaya tersebut dinilai efektif untuk menurunkan angka stunting, guna mengatur jarak kelahiran dan membuat pola asuh dan asupan gizi terhadap anak dapat optimal. Kita memang menganjurkan, terutama ibu-ibu yang baru melahirkan, untuk menggunakan KB yang metode jangka panjang, supaya dalam 3 tahun itu tidak harus bolak-balik ber-KB lagi. Jadi salah satu strategi untuk menurunkan stunting tadi, seperti kami sampaikan, adalah dengan mengatur jarak kelahiran. Pelaksanaan kegiatan implan atau KB berencana untuk menekan kasus stunting di Provinsi Banten. Stunting disebabkan kurangnya asupan gizi pada balita. Selain menghambat pertumbuhan fisik, stunting juga bisa menyebabkan terganggunya perkembangan otak.
Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. Banjir yang melanda Kampung Sirumpak, Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten, meninggalkan cerita pilu. Di tengah ratusan pemukiman warga yang terendam banjir, 3 orang pemuda meninggal dunia akibat tersengat listrik. Ketiga korban yakni Syaiful, Jamal, dan Afria meninggal tersengat listrik kabel yang terkelupas saat menaikkan mesin pompa air. Ketiga korban diketahui rekan sepermainan. 2 korban langsung dievakuasi warga menuju masjid dikarenakan kondisi rumah korban terendam banjir, sementara 1 korban dievakuasi menuju rumah duka. Dalam olah kejadian tempat perkara, petugas kepolisian Teluk Naga Polres Metro Tangerang Kota tidak menemukan tanda-tanda kekerasan, sehingga pihak keluarga langsung memakamkan ketiga korban. Hujan yang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Lebak menyebabkan tebing setinggi 100 meter yang berada di blok Gunung Kantong Cikadul Lipung, Desa Sindangwangi, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak longsor. Bahkan longsor mengakibatkan seorang petani bernama Ujen, warga Kampung Palendeng, Desa Sindangwangi, hilang tertimbun material longsoran. Material longsor yang berupa tanah lumpur, batu, dan kayu menutupi area ladang dan pesawahan. Ujen yang sehari-hari biasa beraktivitas dan menginap di saung diduga tertimbun longsor. Upaya pencarian pun terus dilakukan oleh TNI, Polri, dan warga. Lokasi yang jauh dari pemukiman menjadi salah satu kendala saat dalam proses pencarian. Menurut salah satu kerabat korban, Ujen biasa beraktivitas dan menginap di saung tersebut. Selain melakukan pencarian di lokasi longsor, pencarian juga dilakukan warga ke sejumlah lokasi lainnya. Sebuah rumah yang dijadikan lokasi pengoplosan gas subsidi 3 kg ke tabung gas 12 kg di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang digerebek polisi. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menemukan ratusan tabung gas 12 kg oplosan siap edar yang disimpan para pelaku di belakang rumah. Selain menyita ratusan tabung gas oplosan, polisi juga menangkap 4 orang pelaku. Mereka ditangkap tanpa perlawanan saat sedang melakukan pengoplosan gas LPG. Menurut Kapolsek Panongan, pengungkapan kasus ini berawal dari adanya laporan warga yang curiga dengan aktivitas para pelaku. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku sudah menjalankan pengoplosan gas subsidi 3 kg ke tabung gas 12 kg ini selama 3 bulan. Dalam sehari, pelaku bisa menghasilkan 600 tabung gas 12 kg yang biasa dijual dengan harga Rp200.000 kepada para pelanggan. Dalam 1 bulan, komplotan ini mengaku bisa mendapatkan keuntungan hingga ratusan juta rupiah. Untuk saat ini, para pelaku mengaku hanya mengedarkan gas ukuran 12 kg oplosan ini ke beberapa wilayah di Kabupaten Tangerang. Ratusan massa yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia atau PSI Pandeglang menggelar unjuk rasa di depan kantor BPN Pandeglang. Massa yang didominasi kaum petani perempuan itu mempertanyakan kinerja pemerintah daerah maupun tim gugus tugas reforma agraria dalam menangani konflik agraria yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Massa menilai pemerintah daerah maupun tim gugus tugas reforma agraria tidak serius dan terkesan tutup mata dalam menangani konflik agraria yang terjadi di wilayah Pandeglang, sehingga memicu konflik antara petani dan perusahaan maupun pihak perhutani. Terlebih mencuatnya Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai akan semakin menambah kriminalisasi terhadap para petani. Menurut koordinator unjuk rasa, konflik agraria yang saat ini terjadi sangat berdampak pada kesejahteraan para petani di Kabupaten Pandeglang. Petani juga sering mendapatkan ancaman dari beberapa oknum lembaga masyarakat desa, hutan, dan perhutani jika tidak membayar. Padahal tanah mereka merupakan tanah leluhur dan tanah kehidupan. Massa menuntut kepada Badan Pertanahan Nasional dan pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan konflik agraria yang terjadi selama bertahun-tahun. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.